Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya mengerjakan untuk memenuhi tugas model strategi pembelajaran, yang mana akan menerangkan tentang teori belajar behaviorisme dan konstruktivisme yang diampu oleh Dr. Ikhwanul Mutakin MPDI. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rifardi Abidin dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Yang pertama, teori belajar behaviorisme adalah teori psikologis yang mengajukan bahwa perilaku manusia adalah hasil belajar melalui pengalaman dan situasi yang dihadapi sehari-hari. Teori ini menekankan pada pengaruh lingkungan atau stimulus terhadap respon yang ditimbulkan pada manusia. Prinsip teori behaviorisme. Prinsip pertama adalah jika seseorang sudah memperlihatkan perubahan perilaku, maka bisa disebut sudah belajar. Artinya kegiatan belajar yang tidak membawa adanya perubahan tidak dianggap mengikuti pembelajaran dalam teori ini. Hal yang paling penting diperhatikan dalam teori ini adalah interaksi antara stimulus dan respon, karena memang bisa diamati beberapa hal lain selain stimulus dan respon tidak dianggap penting, terlebih jika hal itu tidak bisa diamati. Adanya penguatan atau reinforcement yang merupakan beberapa hal yang dapat memperkuat respon. Adanya penguatan dapat berupa penguatan positif dan negatif. Jika kedua hal itu bisa dilihat, maka bisa diketahui sampai mana penerapan teori ini berjalan. Ciri-ciri teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik memiliki beberapa ciri yang membedakannya dengan teori belajar lainnya. Berikut ini beberapa ciri yang dapat dilihat dari teori belajar behavioristik. Sangat mengutamakan pengaruh dari lingkungan yang digunakan belajar oleh anak didik. Penganut teori ini memiliki pendapat jika hasil pembelajaran hanya berfokus pada terbentuknya perilaku dari proses teori behavioristik, lebih mementingkannya adanya pembentukan dari reaksi maupun adanya suatu respon. Dapat dilihat dengan jelas jika teori behavioristik bersifat mekanis, dengan salah satu contohnya seperti meminta maaf usai melakukan salah. Anggapan bahwa latihan merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran dan tak mengherankan jika cara seperti ini mudah ditemui di kelas. Hukum pada teori belajar behavioristik dikutip dari pernyataan Hargenhan dan Matthew. Terdapat 4 hukum dalam teori belajar behavioristik, yaitu sebagai berikut. Hukum kesiapan diartikan sebagai kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan dengan catatan jika ada kesiapan, baik kesiapan oleh pendidik maupun peserta didik. Hukum di sini dibagi menjadi 4 teori behavioristik di dalam hukum, yang mana hukum kesiapan telah diterangkan di atas, dan ini adalah sebagian pengertian dari sepenggalan pendapat. Hukum kesiapan diartikan sebagai kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan dengan catatan jika ada kesiapan, bagi kesiapan oleh pendidik maupun peserta didik. Hukum latihan memiliki arti bahwa semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Artinya kegiatan pembelajaran akan berhasil jika peserta didik dibiasakan untuk latihan secara kontinu dan terukur. Hukum sikap berarti hukum yang terbentuk setelah melakukan pembelajaran. Perubahan sikap dipengaruhi oleh hal-hal yang didapatkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Hukum efek merupakan hukum yang dirasakan oleh peserta didik setelah belajar, akan bertambah motivasi dalam belajar. Contohnya, seorang peserta didik mendapatkan hadiah berupa buku paket matematika karena berhasil mendapatkan nilai sempurna di ujian tulis matematika.
efek yang dirasakan adalah bangga dan bahagia yang diharapkan bisa memotivasi peserta didik tersebut untuk terus belajar. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik sama seperti teori belajar lainnya. Teori belajar behavioristik juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Berikut informasi lengkapnya di bawah ini kelebihan teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik, peserta didik harus dibiasakan agar selalu berlatih dan praktek yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas. Selain itu adanya kelenturan refleks dan adanya daya tahan. Kekurangan teori belajar behavioristik memberi batasan kreativitas, produktivitas, dan imajinasi yang seharusnya bisa menjadi hak peserta didik. Contoh penerapan menurut tokoh BF Skinner, Ivan Pavlov, dan John Waston. Guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai materi sederhana sampai kompleks. Selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Jika guru menjumpai adanya kesalahan baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Guru lebih efektif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Teori konstruktivisme, pengertian besar contohnya yaitu, kita lanjut. Teori konstruktivisme pandang sebagai satu keadaan dinamis di mana siswa membangun pengetahuan dengan menangkap dan mengatur informasi yang dipilih dari lingkungan mereka. Konsep-konsep ini kemudian disimpan dalam pikiran mereka, membangun pola-pola dan konstruksi baru pada waktunya. Contoh siswa yang berada dalam kelas matematika yang dipandu guru dengan pendekatan konstruktivitas akan mengembangkan pengetahuan matematika mereka sendiri. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.